CEO Monza, Adriano Galliani, mempertimbangkan kontroversi terkini yang terjadi di menit-menit akhir pertandingan Monza 1-1 Roma. Dalam wawancara dengan calciomercato.it, Galliani menanggapi protes Roma terhadap keputusan wasit yang tidak memberikan penalti pada Tommaso Baldanzi pada menit-menit akhir pertandingan hari Minggu. Kontroversi, saya tidak mengomentari kritik orang lain, kata Galliani. Bagaimanapun juga AIA, Asosiasi Wasit Italia, mengatakan itu bukan penalti, pungkasnya. Stefano Trinchera, Direktur Olahraga Lecce, berbicara di konferensi sepak bola Palermo, yang berlangsung di La Brasiera di Villa untuk membicarakan strategi transfer tim Salentonya. Di antara topik yang ditanyakan kepada Trinchera adalah rumor ketertarikan Antonino Gallo untuk bergabung dengan Roma di musim panas. Trinchera membenarkan rumor tersebut dalam sebuah wawancara dengan Tutto Mercato Web. Gallo menunjukkan hal-hal hebat, kata Trinchera, dia menjadi incaran Roma, tidak pernah ada negosiasi langsung dengan mereka. Tetapi Giallorossi mempertimbangkannya, pemain itu tampak bersemangat dengan kemungkinan ini. Kemudian pilihan lain dibuat dan dia bertahan di Lecce. Tempat dia bahagia dan tetap menjadi pemain penting bagi kami. Rincian lebih lanjut telah terungkap terkait keputusan Aureliano untuk tidak memberikan penalti yang menguntungkan Roma pada menit-menit akhir pertandingan Monza Roma. Selama Open VAR, program DAZN yang bertanggung jawab untuk menganalisis insiden wasit paling penting di setiap pertandingan Serie A, ada banyak pembicaraan tentang kontak di area penalti antara Kyriakopoulos dan Baldanzi, dengan pemain sayap Brianza itu melakukan pelanggaran terhadap pemain Giallorossi. Selama siaran, percakapan antara wasit La Pena dan ruang VAR, tempat Aureliano berada, ditampilkan. Dari gambar yang ditayangkan, wasit terlihat berseru, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu Aureliano campur tangan dari ruang VAR, jadi, ketika dia berlari, dia menghentakkan kakinya sedikit, tetapi dia berlari dan tidak melihat bola. Mereka berlari bersama, dia berdiri diam dan menatap bola. Anda dapat melanjutkan. Mereka berlari, dia menghentakkan kakinya tetapi dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Roma sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak Nikola Zalewski yang akan berakhir. Meskipun ada negosiasi antara rombongan pemain dan klub, kesepakatan belum tercapai. Tawaran Roma saat ini, yang mencakup peningkatan gajinya menjadi 1 juta euro per tahun, tampaknya tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan pemain dan rombongannya. Zalewski saat ini memperoleh gaji sekitar 300.000 euro per tahun. Kenaikan yang diajukan klub Giallorossi merupakan kenaikan signifikan, tetapi belum cukup untuk merampungkan kesepakatan. Negosiasi untuk pembaruan terus berlanjut tetapi, meskipun ada pemulihan dalam skuad, belum tentu kesepakatan akan tercapai. Demikian laporan Angelo Mangiante untuk Mana-Mana Sport. Bintang muda Roma Niccolò Pisili diperkenalkan di Coverciano sebagai pemain terbaru asuhan Luciano Spalletti ke tim senior Italia. Gelandang berusia 20 tahun itu berbicara kepada media pada Selasa pagi menjelang pertandingan putaran berikutnya Nations League di Italia. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini, suatu kepuasan yang luar biasa. Kata-kata pelatih sangat menyenangkan dan saya berharap dapat mengubah kata-kata indah ini menjadi fakta konkret. Saya sama sekali tidak menduga hal ini. Saya menghadapinya tanpa terlalu banyak ekspektasi. Sekarang saya akan mencoba belajar dari semua rekan setim saya, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tujuan saya adalah meningkatkan kemampuan diri saya setiap hari dan belajar sedikit dari semua orang. Saya tidak ingin menyebut nama seseorang secara khusus, saya mencoba untuk belajar sedikit dari semua rekan setim saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada De Rossi, Mourinho, dan Juric. Berkat mereka, saya mendapat kesempatan untuk berada di sini. De Rossi dan Mourinho memberi saya kesempatan bermain, yang merupakan hal terpenting. Saya penggemar Roma, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah saya akan dapat menghabiskan seluruh karir saya di Roma, pungkasnya, seperti dilansir Tutto Mercato Web. Sumber dari Turki mengklaim Galatasaray tertarik pada Paulo Dybala.
Kontrak bintang Roma dengan klub ibu kota itu akan berakhir pada akhir musim kecuali sang pemain menyelesaikan jumlah penampilan yang diperlukan untuk mendapatkan kontrak baru. Menurut portal berita Turki Fotomak, dalam beberapa hari ke depan delegasi dari klub Turki akan berada di Italia untuk bertemu Roma dan pemain tersebut menjelang jendela transfer Januari. Dalam beberapa bulan terakhir Dybala telah bertanya kepada Icardi tentang Galatasaray, yang sudah lama mengincar pemain Argentina itu. Masa depan Dybala dengan demikian masih belum pasti meskipun pemain tersebut menolak tawaran besar dari Arab Saudi pada musim panas. Roma berencana untuk lebih memperkuat lini sayap pada bursa transfer Januari mengingat cederanya Stefan El Shaarawy dan Alexis Saelemaekers. Menurut Calciomercato.com, ada evaluasi berkelanjutan sehubungan dengan target transfer klub untuk bulan Januari. Salah satu kandidat yang dapat memperkuat sayap kiri Roma adalah Jeremy Boga dari OGC Nice. Pemain sayap Pantai Gading itu telah dikaitkan dengan Giallorossi pada musim panas. Seperti dilansir portal berita tersebut, Roma telah melakukan pembicaraan dengan agen Boga dan cenderung mengajukan penawaran untuknya di jendela transfer musim dingin mendatang. Kesulitan menyerang Roma terus berlanjut seiring berjalannya musim. Ivan Juric menegaskan setelah hasil imbang 1-1 melawan Monza, Roma harus meningkatkan penyelesaian akhir mereka. Meski mendominasi penguasaan bola sebesar 68%, Giallorossi gagal memanfaatkan banyak peluang yang mereka ciptakan. Melawan tim Brianza, Roma memiliki 15 tembakan, tetapi hanya 4 yang tepat sasaran. Sebaliknya, Monza melepaskan 3 tembakan dan semuanya tepat sasaran, bahkan mampu mencatat ekspektasi gol lebih tinggi, 1,37 berbanding 1,16. Statistik yang paling mengkhawatirkan, tulis La Gazzetta dello Sport, adalah jumlah rata-rata tembakan yang diperlukan untuk mencetak gol, 14,6 untuk setiap gol. Hal ini menempatkan Roma di antara tim terburuk di Serie A dalam hal efisiensi ofensif, hanya dilampaui oleh tim seperti Genoa, Venezia, Cagliari, dan Lecce. Sebagai perbandingan, tim-tim papan atas hanya memerlukan 6 atau 7 tembakan untuk mencetak gol, yang menggarisbawahi urgensi untuk meningkatkan kinerja ofensif mereka.